Nah, kalau apabila ada seorang anak berbuat sesuatu, dia niatkan atas nama orang tua, itu nilainya sedekah, Pak. Kalau kurban nilainya sedekah. Ya. Kenapa? Karena dia sudah tak punya kewajiban. Jadi nilainya sedekah. Yang punya kewajiban adalah kita yang masih hidup. Maka apabila ada seorang anak yang berkurban, dia niatkan untuk dirinya dan keluarganya plus kebaikannya untuk orang tuanya, maka itu yang terbaik. Tapi mau dia nak sedekah khusus, sebaiknya anak tadi berkurban juga untuk dirinya, dan satu lagi dia niatkan untuk orang tuanya. Nah, ini jamaah sekalian. Ada lagi yang bertanya, Pak, boleh ke mun kita berkurban gantian? Tahun itu atas namaku, tahun depan atas nama istriku. Begitu seterusnya. Boleh, Pak. Boleh. Jadi untukku dan keluargaku juga sama niatnya. Apakah nama yang pertama ini istri, kemudian dia niatkan untuk seluruh anggota keluarga. Tapi yang terbaik adalah kalau kita masih hidup ya Pak, sebagai suami, ya sebaiknya suamilah untukku dan keluargaku. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nah kurban ini dilaksanakan mesti di hari-hari yang ditentukan. Pertama adalah tanggal 10 Zulhijjah, pas hari raya Idul Adha. Yang kedua di hari tasyrik tanggal 11, kemudian hari tasyrik tanggal 12, dan hari tasyrik tanggal 13 sebelum sholat maghrib. Karena batas tanggal untuk kalender Hijriah itu maghrib. Kalau dah tanggal 13 lewat maghrib, itu nilainya bukan kurban lagi, tapi sedekah biasa. Nah, jadi kita antisipasi baik kalau terjadi perbedaan, misalkan tahun itu Pak Idul Adha, misalkan baik Muhammadiyah dulu, lalu pemerintah isuknya, kalau terjadi keraguan-raguan, jadi sudah nak kurban di hari terakhir lah. Ya, Pak ya. Kalau ragu, kalau yakin tidak ada masalah. Tapi kalau ragu, mendingan kita ambil tanggal 10, 11, dan 12. Itu aman, Mbak ya. Aman, gitu. Nah, jamaah sekalian dan dirahmati Allah, barangkali ini yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya, silakan, Mbak. Sampai-sampai kita telaah. Kalau saya tidak mampu menjawab, barangkali nanti ada jamaah yang bisa memberikan keterangan yang lebih tepat, gitu. Bila pertanyaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Hadi Dalahid, Ustaz, memberikan waktu pada saya. Cuma saya menyampaikan tadi dibahas tentang berniat pada orang tua, karena saya pada saat mungkin ilmunya belum sampai. Jadi ketika setelah saya dan istri saya dan anak-anak saya, kemudian saya ingat dengan almarhum ayah saya dan mak saya. Jadi berikutnya ayah, kemudian mak. Nah, jadi apakah yang saya lakukan dia sedekah, sedangkan ilmu saya pada saat itu belum sampai. Iya. Terima kasih Pak Jipijai. Sesuatu yang kita lakukan dengan kita belum mengetahui hukum, maka itu dimaafkan. Dimaafkan, Pak. Sesuatu perintah yang mungkin kita belum sampai ilmunya, kalau tidak dilaksanakan, maka lepas dia, Pak. Maka lepas dia. Termasuk dalam hal ini tadi, Pak. Ya, kita melakukan sesuatu yang mungkin kita waktu itu yakin betul ya, Pak. Ternyata salah, itu ijtihad, sudah dihargai dengan satu, Pak. Jadi kalau ditanya diterima kendaan gitu ya Pak ya, bahasanya insya Allah Pak, segala sesuatu niat yang baik insya Allah tidak akan pernah disia-siakan selama yang kita lakukan tadi membawa kemaslahatan, insya Allah. Masih ada Pak yang lain? Silakan Pak Haji Sapari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena
atas nama yayasan. Atas nama yayasan. Satu ekor kantor yayasan yang akan menjadi partai atau organisasi dan berada di dalam organisasi kan 7. Iya. itu kan sampailah satu kantor, satu ini. Iya. Baik. Ini bagus pertanyaannya Pak, karena sekarang itu kan begitu Pak. Ya. Ya, atas nama siapa? Atas nama sekantor. Gitu ya. Mun di sekolah atas nama siswa satu sekolah. Gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sisi syariat kurbannya enggak masuk dia Pak. Syariat kurbannya. Tapi kalau dilihat dari sisi kemaslahatan, nilainya ada Pak, sedekah. Ya, nilainya sedekah. Tapi kalau sisi sampai ke titik syariat kurbannya, dia tidak masuk sebenarnya Pak. Kalau kita baca dalam fikih gitu ya. Tapi insya Allah tidak sia-sia ya Pak. Jangan ada bahasa sia-sia dan kita kurbannya Pak. Tidak dapat pahala, insya Allah tidak sia-sia. Sesuatu yang kita berikan untuk kebaikan, insya Allah masih ada nilai sedekahnya. Iya. Iya. Kurban tapi nilainya sedekah gitu. Oke. Masih ada Pak? Ada nama tanya. Silakan Pak Jasbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak, boleh lagi mudah atau saya tanya. Jadi saat Nabi Ibrahim mau disembelih oleh bapaknya Ismail. Nabi Ismail Nabi Ismail mau disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, jadi kan dirubah dengan kibas. Ya. Setelah disembelih dirubah dengan kibas, setelah posisi Nabi Ismail gimana? Oke, belum jelas Iya. Kemudian kedua Ustaz, jadi ada dua versi yang saya dengar. Saat Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar. ya ke Makkah, saat itu kehidupan di Makkah belum ada penduduknya, rumput sedikit tulisnya. Ada dua versi yang saya dengar, itu karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, atau versi kedua karena Siti Sarah cemburu. Ya. Cemburu karena Siti Hajar itu hamil, sedangkan Siti Sarah sudah bertahun-tahun belum hamil dua. Jadi yang mana? Jadi dua saya tanyakan. Yang keduanya apa tadi Pak? Nabi Ibrahim kan diperintahkan versi pertama oleh Allah Subhanahu Wa Taala bawa Siti Hajar dengan anaknya ke Makkah. Ya. Itu karena perintah. Tapi di versi lain bahwa Nabi Ibrahim disuruh oleh Siti Sarah bawa Siti Hajar dan anaknya ke Makkah. Bahasa kita Oke. dibuang jelas karena cemburu. Sekarang saat itu Dia tidak memiliki keturunan. iya, belum hamil. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya jawab dulu yang kedua. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu atas perintah Allah Pak. Atas perintah Allah. Atas perintah Allah untuk berdakwah. Dan ketika dia berdakwah, dia bawa Siti Hajar dengan Ismail di lembah yang tandus, bahasanya Pak. Di lembah yang tandus, yaitu Ka'bah Pak. Karena Ka'bah tuh kalau kita perhatikan itu lembah, ya kan Pak? Nah, mun kita nak ke Ka'bah tuh pasti kita turun, ya pasti kita turun itu. Karena berada di lembah, dan di lembah di situ dimaksud adalah Ka'bah. Karena perintah Allah, setelah dia tinggalkan anaknya dan istrinya di lembah yang tandus, maka dia tinggalkan Pak. Dia tinggalkan. Kalau dibaca dalam sejarah itu, dia tinggalkan dengan penuh tawakal kepada Allah. Maka ketika dia tinggalkan itu, Nabi Ibrahim itu berjalan tuh lurus gitu. Kalau bahasa orang Sambasnya nyojon, Mbak. Nyojon ya. Nyojon itu ndaan ngalih-ngalih gitu ya.
Apa bahasa Jawanya, Pak? Berjalan daan ngalih-ngalih itu. Kalau bahasa Sambasnya nyojon, Pak. Ya. Nah, sampai-sampai Siti Hajar itu memanggil Nabi Ibrahim. Wahai Nabiullah, wahai Nabiullah. Nabi Ibrahim masih jak nyojon, Pak. Berteriak lagi, wahai Nabiullah, apakah engkau tinggalkan kami atas perintah Allah? Maka dia pun baru berhenti dan noleh ke belakang dan dia menganggukkan kepala. Iyalah petuah orang kita gek mari, Pak. Bun kita pagi haji kateng sodah nak ngalih hagi ke rumah. Iyalah yang diikuti, Pak. Apa nih, Pak? Karena takut ribe kalau masih kita ninggalkan anak dan istri tadi di lembah yang tandus itu. Itu. Ini. Kemudian jadi atas perintah Allah, ya, Pak. Kemudian tadi bagaimana posisi Nabi Ismail gitu ya. Ketika Nabi Ibrahim sembelih, kalau waktu disembelih itu posisinya memang di situ. Ya, memang di situ kan. Coba Bapak bayangkan waktu kita nyembelih hewan kurban tuh kan. Atau waktu kita berada di Jabal Kurban, Pak. Di Jabal Kurban. Waktu kita bayar dam, yang haji mungkin masih ingat kan, Pak? Nah, berarti kan ditelentangkan atau dimiringkan begitu. Ya, dimiringkan. Nah, ketika itu bagaimana posisinya? Posisinya tetap seperti biasa. Tapi yang tersembelih di situ adalah yang Allah ganti ini kan qadarullah semuanya, Pak. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi bukan Ismail waktu nak disembelih lalu becacak kan gitu ya, Pak ya. Ya, kenapa? Kalau kita telaah bagaimana dialog antara ayah dan anak, Ismail itu ikhlas. Disembelih itu ikhlas. Ya abatif al-ma tu'mar gitu. Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Si anak yang baru mampu berlari kecil tadi yakin sudah dengan Allah, Pak. Yakin sudah dengan Allah bahwa apa yang diperintahkan Allah itu hanya sebatas ujian ketaatan gitu aja. Maka sampai hari ini kan, Pak, kita apa-apa yang dilaksanakan, contoh puasa lah, Pak. Kalau orang setengah-setengah iman, puasanya pun setengah juga, Pak. Iya kan, Pak? Puasanya setengah juga. Ada yang setengah hari, ada mungkin yang puasanya seminggu naang lah, kena lagi puasa, Pak. Karena setengah iman. Karena orang yang betul-betul beriman, maka sanggup dia kerjakan 1 bulan penuh. Dan tidak ada tercatat dalam penelitian gare-gare puasa banyak orang beriman mati kan gitu, tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, jadi ini, Pak ya. Dan juga tercatat gare-gare berkurban umat Islam banyak yang miskin. Tidak ada juga. Ya, tidak ada juga, Pak. Atau gare-gare orang Indonesia banyak berangkat haji, maka kemiskinan bertambah di Indonesia. Tidak ada juga, Pak. Justru sebaliknya yang diberikan oleh Allah adalah keberkahan. Ya, adalah keberkahan. Nah ini, Pak, maka itu hanya sebatas ujian keimanan kita. Maka di balik semua perintah yang Allah berikan pada kita, insya Allah tidak ada yang disia-siakan oleh Allah selama kita yakin kepada Allah.